Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Subroto dari SMA N2 Ponorogo. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, banyak tantangan yang dihadapi sekolah dalam menegakkan kedisiplinan siswa. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya kenakalan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pelanggaran peraturan sekolah, pengaruh negatif media sosial, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya disiplin yang baik, semakin memperburuk situasi ini. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 45% pelajar di Indonesia terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, termasuk perundungan, narkoba, hingga tawuran antar pelajar. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, banyak sekolah mencoba menerapkan pendekatan disiplin yang keras atau otoriter, seperti pendidikan ala militer. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan pendidikan ala militer untuk siswa yang bermasalah itu dikirim di barat TNI. Pendekatan ini seringkali dianggap melanggar hak asasi anak dan kurang ramah terhadap perkembangan emosional anak. Tentunya ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh UNICEF tahun 2017 menunjukkan bahwa pendekatan disiplin yang keras dapat menyebabkan trauma psikologis yang pada anak dan meningkatkan kemungkinan mereka berperilaku yang agresif dan antisosial. Nah, dalam konteks ini, tentunya penerapan disiplin yang positif dan ramah anak menjadi semakin penting. Disiplin positif adalah pendekatan yang mengutamakan pemahaman, kasih sayang, dan dialog untuk membimbing anak-anak menuju perilaku yang lebih baik tanpa mengandalkan hukuman fisik atau hukuman verbal atau juga tidak dimarahi. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah inovasi dengan nama benar yang merupakan singkatan dari bangun empati, nurturing, dan restitusi. Ini hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan disiplin positif yang ramah anak dan berkarakter. Konsep ini berfokus pada 3 pilar utama, yakni empati, nurturing, dan restitusi, dengan tujuan mengurangi pelanggaran disiplin dan kenakalan remaja dengan pendekatan yang lebih empati dan konstruktif. Nah, tentunya benar ini sangat bermanfaat bagi guru kelas atau guru mata pelajaran, guru BK, dan juga sekolah. Tentunya kalau guru kelas ini bisa diterapkan di kelas dalam pengelolaan kelas, kemudian juga untuk menangani kedisiplinan di kelas dengan restitusi. Untuk guru BK tentunya sebagai konselor ini bisa digunakan pendekatan ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi penggunaan hukuman atau mungkin menghilangkan penggunaan hukuman. Dan untuk sekolah tentunya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dan akhirnya menjadi nyaman dan berprestasi untuk bagi anak. Kemudian dari penerapan benar ini di SMA N2 Ponorogo sudah diterapkan dan terdapat peningkatan kualitas disiplin siswa, yakni ada tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1, ada jenis pelanggarannya, yakni ketidakhadiran di kelas, keterlambatan ke sekolah, melanggar kesepakatan kelas, ketidakjujuran, dan perundungan. Kemudian di tabel 1 ini adalah sebelum penerapan benar, di tabel 2 ada setelah penerapan benar. Nah, dari tabel menunjukkan bahwa sebelum penerapan benar itu persentase kedisiplinan siswa adalah 46,6%, kemudian setelah penerapan benar persentase kedisiplinan siswa meningkat menjadi 86%. Lalu sebenarnya seperti apa benar ini? Nah, benar ini adalah ada 4 hal yang penting. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa dari motivasi internal. Jadi agar mereka menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan hukuman dan hadiah. Yang kedua adalah bangun empati. Ini dengan cara penerapannya dengan role playing atau simulasi peran, kemudian diskusi empatik, dan literasi sosial emosional. Setelah itu yang ketiga adalah dengan nurturing atau pembinaan, dengan cara penerapannya adalah penguatan positif, pendekatan individual, kemudian ada kegiatan kolaboratif. Yang keempat itu adalah segitiga restitusi yang terbagi menjadi 3 sisi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Dalam sisi ini, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Jadi pada menstabilkan identitas ini tidak menjustifikasi atau menuduh dan sebagainya, tapi bagaimana biar anak itu sadar dengan kesalahannya.
Yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Ini adalah menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Dalam arti di sini adalah harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, tentunya anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Di sisi menaikkan keyakinan ini adalah anak akhirnya menyadari bahwa dia harus berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk ke depan pengembangan inovasi ini adalah penerapan program di kelas supaya merata, semua guru menggunakan benar ini di kelas, kemudian pelaksanaan restitusi, pengumpulan data dan umpan balik, kemudian program benar akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Yang terakhir adalah bekerjasama dengan sekolah lain atau lembaga lain untuk pengalaman berbagi praktik baik. Nah, demikian inovasi benar yang saya sampaikan di EJIS 2025 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.